Halo para sahabat, salam jumpa dengan saya, Paul Heruwibowo, di podcast Paul Heruwibowo is in the house. Saya berharap para sahabat selalu sehat dan baik-baik saja. Dalam podcast kali ini, izinkan saya membacakan refleksi saya yang berjudul Mungkinkah Menaklukkan Sang Waktu? Para sahabat yang terkasih, waktu terbang begitu cepat, seperti kedip mata, seperti jentikan jari. Segala hal yang pernah kita alami seperti mimpi yang cepat selesai. Segalanya hanya menjadi kenangan yang tak mungkin terulang. Inilah kesan yang kerap kita peroleh ketika kita membuka album foto, ketika kita menghadiri acara reuni, atau ketika kita berdiam hening membuka agenda harian kita. Ternyata kita telah dibawa lari dengan sangat cepat oleh sang waktu. Kita telah dijauhkan dari serangkaian momen yang kita anggap dapat abadi. Namun, manusia modern adalah makhluk yang keras kepala. Dengan teknologi yang mereka ciptakan dan mereka kelola, mereka berusaha keras untuk mengatur dan bahkan menaklukkan waktu. Mereka berusaha keras untuk mewujudkan keabadian, entah faktual, entah simbolis. Dengan cara itu, kelemahan fisik dan kerentaan yang muncul sebagai konsekuensi dari kefanaan manusia dapat ditutupi. Kita melihat bagaimana teknologi kesehatan yang menjadi salah satu pusat perhatian penting manusia modern berusaha mengatasi keterbatasan banyak organ tubuh manusia sehingga harapan hidup manusia dapat diperpanjang. Teknologi kecantikan yang terus dikembangkan sebagai sebuah kapitalisme populer turut serta menyediakan keabadian bagi mereka yang terlalu takut untuk menjadi tua dan renta. Di Korea Selatan misalnya, banyak perempuan paruh baya merelakan wajah dan tubuhnya untuk dipermak agar tampak muda dan mulus. Bebas dari kolesterol, bebas dari kerutan, bebas dari sang waktu. Demikianlah teknologi yang diupayakan manusia modern telah menjadikan manusia sebagai proyek yang tidak pernah selesai. Para sahabat yang terkasih, para sastrawan modern, meski bukan berasal dari ranah teknologis, pun kerap memiliki kerinduan untuk dapat hidup abadi melalui karya-karyanya. Dalam sebuah puisinya, Chairil Anwar pernah meneriakkan sebuah aforisma yang terkenal. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Gairah untuk hidup atau elan vital itu memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari karakter Chairil yang gemar berpetualang. Akan tetapi, Chairil Anwar rupanya tidak sendiri. Keinginan untuk menjadi abadi itu kita temukan pula dalam novel karya Mary Shelley yang berjudul Frankenstein. Dalam novel yang ditulis Shelley ketika berumur 18 tahun itu, dikisahkan bahwa Victor Frankenstein, seorang ilmuwan muda yang begitu ambisius, sangat terobsesi untuk menghadirkan kehidupan dari kematian. Ia lantas menciptakan sesosok makhluk dari organ-organ mayat yang ia sulam sedemikian rupa. Ia pun memberinya kehidupan dari teknologi yang ia ciptakan. Seperti Prometheus yang memberikan api keabadian kepada manusia dalam dongeng Yunani, demikianlah Frankenstein juga bermain sebagai Tuhan. Melalui teknologi ciptaannya, ia telah membuka sebuah kemungkinan baru bahwa manusia tidak akan pernah mati. Manusia bisa hidup abadi. Para sahabat yang terkasih, selain Frankenstein, ada pula Peter Pan.
Kisah menarik tentang seorang remaja yang tidak ingin menjadi dewasa. Kisah yang ditulis oleh seorang novelis dari Skotlandia, J.M. Barrie ini menampilkan petualangan Peter Pan bersama para sahabatnya di sebuah pulau antah berantah yang bernama Neverland. Di tempat itulah para peri dapat bercengkrama akrab dengan manusia dan makhluk lainnya. Di tempat itu jugalah waktu yang begitu lekat dengan kehidupan manusia seakan tidak berjalan. Dalam petualangannya itu, Peter Pan tidak jarang harus menyelamatkan para sahabatnya dari ancaman Kapten Hook dan kawanan bajak lautnya. Tanpa menemui hambatan yang berarti, Peter Pan yang selalu ceria dan lincah itu berhasil mengusir Kapten Hook yang bengis dan lamban itu keluar dari Neverland. Tidak ada tempat bagi mereka yang cepat uzur di pulau itu. Tidaklah berlebihan untuk dikatakan bahwa Khairil Anwar, Mary Shelley, atau J.M. Barrie sedang menunjukkan kerinduan manusia akan keabadian. Kerinduan sebagaimana tertampakkan dalam karya-karya sastra itu memang bersifat simbolis. Dibandingkan dengan teknologi, karya sastra sebagai sarana simbolis memiliki kemampuan untuk masuk ke dalam relung imajinasi dan alam bawah sadar setiap orang. Tidak dapat dimungkiri pula, karya sastra yang dibaca selalu memiliki dampak duratif yang cukup panjang dalam kehidupan manusia karena mampu menyentuh batin. Meski begitu, hal-hal simbolis tampaknya mulai begitu jauh dari kehidupan manusia modern. Teks-teks kultural seperti karya sastra, musik, komik, atau film tidak lagi dipandang sebagai sumber tuntunan dan kekayaan batin, tetapi hanya diperlakukan sebagai sarana tontonan dan hiburan belaka yang dapat dikomodifikasi secara massal. Padahal teks-teks kultural itu menawarkan sebuah katarsis dan pembebasan bagi manusia modern dari neurosis dan irasionalitas. Akibatnya berbagai teks kultural yang diproduksi manusia modern pun kering dengan pemaknaan. Karya sastra, lagu, komik, atau film yang berkembang dalam masyarakat modern seringkali tidak mampu lagi menyampaikan refleksi manusia atas batas-batas eksistensial yang melingkupinya. Teks-teks kultural itu hanya menjadi proyek eskapisme manusia modern yang tidak mampu mengatasi kefanaan tubuh. Itulah mengapa teks-teks kultural yang tersebar dalam budaya populer dipenuhi dengan gagasan mengenai maskulinitas, kecantikan, seks, dan kekuasaan yang begitu berlimpah tetapi dangkal dan kering dalam pemaknaan. Para saudara yang terkasih, kita lupa bahwa menjadi abadi sesungguhnya sangat begitu sederhana. Menjadi abadi tidak selamanya berbicara tentang sejumlah teknik untuk mengatasi kerutan dan sakit jantung. Sebaliknya, menjadi abadi berarti mau memiliki semangat muda dalam kehidupan ini, seperti diproklamasikan dengan lantang oleh band Alphaville dalam lagunya yang berjudul Forever Young. Tanpa terjebak sebagai Victor Frankenstein yang terobsesi sebagai pencipta kehidupan baru, sebagai aku dalam puisi Khairil Anwar yang begitu narsistik, atau sebagai Peter Pan yang tidak pernah mau menjalani kehidupan ini sebagai kenyataan yang tidak menyenangkan, kita diajak oleh lirik lagu itu untuk menghidupkan semangat muda dalam diri kita. Tentu saja, menghidupkan semangat ini selalu merupakan sebuah pilihan yang tegas antara ya atau tidak sama sekali. Sebagai sebuah pilihan, menghidupkan kembali semangat muda tidak berarti bahwa tidak ada risiko. Salah satu risiko yang tidak dapat dimungkiri adalah bahwa bergeloranya semangat muda bagaimanapun bergantung pula
kepada tubuh yang fana. Selama tubuh masih mampu menopang semangat, maka semangat muda itu akan terus bergelora. Akan tetapi, manakala tubuh mulai melemah dan uzur, semangat muda itu hanyalah artefak yang siap dikubur. Maka dalam konteks tersebut, lirik Forever Young mengajak kita untuk secara kritis mencermati betapa sulitnya menghidupkan kembali semangat muda itu dalam masyarakat modern. Terutama ketika kita tidak lagi menjalani petualangan, tidak lagi menyanyikan lagu kesukaan, atau mulai enggan untuk bermimpi. Jika ketiga hal itu hilang dalam kehidupan, dipastikan bahwa manusia sungguh tidak berdaya di hadapan waktu. So many adventures couldn't happen today. So many songs we forget to play. So many dreams swing out of the blue. Oh, let them come true. Ketiga hal tersebut, petualangan, lagu kesukaan, dan mimpi, menurut hemat saya, adalah elemen yang cukup penting untuk menghayati proses kehidupan. Para sahabat yang terkasih, dalam bukunya Adventures of Ideas yang ditulis oleh Alfred North Whitehead, filsuf dari Inggris pada tahun 1967, disebutkan bahwa petualangan adalah salah satu hal penting dalam pembahasan mengenai masyarakat yang beradab dan berbudaya. Selain kebenaran, keindahan seni, dan kedamaian batin. Menurutnya, tanpa adanya sikap berpetualang, peradaban akan merosot dan runtuh. Petualangan merupakan tanda kegairahan akan kehidupan. Hal demikian secara implisit menunjukkan bahwa manusia tidak pernah hidup untuk masa lalu, melainkan masa depan. Para sahabat yang terkasih, ada baiknya kita mememas slogan yang berasal dari masyarakat modern, bahwa menjadi tua adalah takdir, sedangkan menjadi dewasa adalah pilihan. Sebagai manusia fana, manusia tetap tidak dapat mengalahkan waktu, kendati telah berusaha bergumul dan membunuhnya dengan teknologi yang ia ciptakan. Ia tetap akan menua dan akan menghilang setelah itu. Kendati begitu, manusia tetap mampu membuat perbedaan yang cukup signifikan. Ia tidak akan binasa dalam kesia-siaan. Ia akan berusaha keras untuk memaknai kehidupannya sebagai kesempatan yang tidak akan muncul dua kali. Ia melihat kehidupan sebagai sebuah perkembangan, sebuah petualangan. Itulah yang kita sebut sebagai kedewasaan. Namun kita sungguh paham bahwa tidak banyak manusia yang berani memilih untuk menjadi dewasa. Sebagian besar masih terkurung dan membusuk dalam Neverland, dunia antah berantah. Sambil tetap bermimpi bahwa kehidupan ini akan selalu abadi, entah sampai kapan. Menjadi muda selamanya mungkin adalah obsesi yang tentunya masih dikejar oleh manusia modern. Kemajuan teknologi yang begitu pesat menjadi harapan bagi mereka untuk mengalahkan sang waktu. Celakanya dalam usaha itu, manusia modern tampak terlihat lebih cepat tua karena obsesi itu tidak membahagiakannya. Obsesi itu merupakan esensi dan semangat muda yang sesungguhnya. Saya jadi teringat dengan seuntai pesan bijak dari Dom Helder Camara yang terpampang di Civita, sebuah rumah retret bagi kaum muda di Jakarta. Jangan pernah menjadi tua sebelum Anda muda. Suka tidak suka, itulah kesadaran yang harus dibangun. It's so hard to get old without a cause. I don't want to perish like a fading horse. Youths like diamonds in the sun, and diamonds are forever. Sampai jumpa, salam sehat.